orang yang hidup menurut daging dan hidup menurut roh, ya. Nah, kita lihat dari situ udah kelihatan, dan itu menjawab satu pertanyaan. Kenapa ya kita lihat ada orang yang sama-sama percaya Tuhan, tapi kenapa pertumbuhannya beda? Ya, ada orang-orang yang jadi begitu cepat, begitu bertumbuh, berbuah, tapi ada orang-orang yang biasa-biasa aja, seolah-olah pertumbuhannya sedikit sekali, ya. Dari situ kita lihat jawabannya adalah tergantung apakah orang itu benar-benar hidup menurut roh atau hidup menurut daging, ya, masih hidup menurut kedagingannya. Nah, saudara, dikatakan bahwa seperti apa orang yang hidup menurut roh, ya. Nah, di ayat 16 itu langsung dikatakan bahwa kalau kita hidup oleh roh, maka sebenarnya akan terjadi perbedaan. Kalau kita merasa, saya tidak mampu kok, saya tidak bisa lawan kedagingan. Tapi sebenarnya kuncinya Tuhan bilang bisa dengan cara apa? Hidup oleh roh. Karena ketika kita hidup oleh roh, baru kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itu diumpamakan seperti antara terang dan gelap. Kalau kita bilang, gimana terang dan gelap bisa bersatu? Bisa nggak? Ya nggak bisa, ya. Justru ketika ada gelap dan ketika terang ada, langsung terang itu kan membuat gelapnya hilang kan, nggak ada. Jadi nggak mungkin bisa campur. Sama dalam hidup kita, kita merasa saya nggak bisa kok, nggak bisa lawan kedagingan. Padahal sebenarnya kuncinya bisa, asal kita mau hidup menurut roh. Karena ini janji firman Tuhan. Kalau hidup menurut roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Kenapa demikian? Karena itu bertolak belakang, itu berlawanan, dan bahkan dikatakan bertentangan, ya, sama seperti gelap dan terang. Ya udah, nggak mungkin ya bisa bersamaan gitu, ya. Karena di mana ada terang, di situ tidak ada lagi kegelapan. Berarti sama. Di mana ada roh yang bertata dalam hidup kita, ya, kalau kita izinkan Roh Kudus berkata, maka sebenarnya kedagingan kita pun akan sirna, ya. Karena hal itu berbeda, ya, berlawanan, sehingga kita tidak bisa melakukan itu, ya. Makanya dikatakan kenapa, ya, kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Maunya sih buat baik, ya, maunya sih beramal, ya, maunya sih tidak marah-marah. Tapi kenapa demikian? Jawabannya udah jelas sebenarnya, karena kita masih hidup di bawah kedagingan kita, ya. Makanya dikatakan bahwa kalau benar-benar kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup lagi di bawah tuntutan hukum Taurat yang mau tidak mau harus ini. Karena kita akan sudah prosesnya, kita lebih nurut kepada pimpinan Roh Kudus, ya. Jadi bukan lagi berdasarkan ini boleh atau tidak boleh, atau harus atau enggak gitu, ya. Tapi dengan sendirinya, kalau kita sudah mengerti, nah itu membuat kita sadar, oh ya, ini hal yang sudah saya nggak boleh lakukan gitu, ya. Nah, makanya dalam kehidupan kita bisa bercermin. Kalau dalam hidup ini ada orang yang masih hidup dalam percabulan, kecemaran hawa nafsu, masih ada penyembahan berhala, masih ada dikatakan ada perselisihan, iri hati, ada amarah, kepentingan diri sendiri. Tuhan udah katakan itu berarti orang-orang yang hidup berdasarkan apa? Kedagingan, itu udah jelas. Jadi kalau misalnya dalam diri kita, kok saya suka marah ya, kok saya bisa iri hati ya, kok saya suka benci ya dalam hati saya, berarti masih banyak kedagingan dalam hidup kita, ya. Atau kok saya berselisih sama orang lain, kok saya bertengkar ya sama orang lain, berarti itu tanda ciri kita masih dikuasai oleh kedagingan. Nah, itu dinyatakan oleh Alkitab sendiri bahwa itu berarti kamu itu masih ada perbuatan daging yang nyata, yang sudah kelihatan. Jadi gak usah bilang, oh saya sudah rohani, bohong gitu. Kalau kamu masih banyak lakukan itu, ya berarti kedaginganmu masih ya masih banyak, ya. Karena jelas ada perbedaannya. Makanya dikatakan orang yang benar-benar tidak hidup lagi di dalam daging, yaitu kebalikannya, hidup di dalam roh, maka dia akan memunculkan buah-buah roh, ya. Jadi ada hasilnya, ada berkembang, bisa menghasilkan buah. Kalau sampai tidak ada buah, berarti kedagingan yang muncul, ya berarti
Ya udah tahu jawabannya, berarti dia masih hidup di dalam kedagingan. Tapi kalau dalam hidup kita, coba ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Nah, itu jelas dikatakan inilah buah roh. Ya, dan dibilang ya tidak ada yang bisa menyangkalin hal itu, karena itu adalah hasil dari orang yang hidup menurut